Shalom, sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa menyertai saudara semua. Kali ini saya ingin membacakan bagi kita semua dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 tentang perkataan Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa. Matius 7 ayat 7 dan 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Tuhan Yesus mengimbau kepada kita untuk mengerti bahwa sebenarnya pada dasar dari bagian ayat ini doa itu terkabul, karena ini perikopnya tentang hal pengabulan doa, adalah adanya ketergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hal yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita saat ini, di masa-masa seperti ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita rencanakan, harusnya kita memiliki kesadaran bahwa kita bergantung penuh kepada pertolongan dan berkat Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus di dalam setiap laku kita, di dalam setiap karya kita, di dalam setiap perencanaan kita, kalau tidak ada Tuhan yang menyertai, maka kita akan menjadi sia-sia melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah mencari dan teruslah meminta, teruslah memohon kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan kata meminta Tuhan Yesus, itu kesadaran penuh kepada kita bahwa kita memang bergantung kepada Tuhan. Dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber dari segala kita. Sumber hikmat kita ketika kita menghadapi masalah. Sumber kekuatan kita ketika kita merasakan kelemahan. Sumber penyembuh kita ketika kita mengalami sakit. Sumber sukacita kita ketika kita mengalami kesedihan, kekecewaan. Yesus Tuhan kita adalah sumber dari segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ditanya apa hal yang paling dibutuhkan, yang paling kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Oleh karena itu di dalam Amsal pasal 3 dicatat begini, Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, kita memang tetap harus terus-menerus menyadari dan memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa Yesus Kristus adalah sumber dari segala yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di seluruh kehidupan di muka bumi ini, Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber. Oleh karena itu mari kita dalam setiap tindakan, laku, perbuatan, aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, akui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber, Tuhanlah yang menjadi penentu. Bapak Ibu boleh berusaha, Bapak Ibu boleh merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, tapi tetap Tuhanlah yang menjadikan itu berhasil atau tidak. Do the best dan give God the rest. Kita tetap berusaha melakukan tetap terbaik. Saudara, bukan berarti kita harus bermalas-malasan, bukan berarti kita harus tidak melakukan apa-apa, tapi tetap bersandar kepada Tuhan, tetapi kita tetap berkarya melakukan hal-hal yang sebaik mungkin yang kita bisa. Oleh karena itu, teruslah mencari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ya kan, bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes pasal 15 ayat 4, perintah jelas gitu. Sehingga kita harus terus-menerus dalam kata mencari, dalam kata meminta, dalam kata mengetok, kita memang memiliki kesadaran ada ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kita ada memiliki kesadaran penuh bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa.
Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menjadikan apa-apa. Oleh karena itu jadikanlah sepanjang hidup kita, di dalam perjalanan kita ke depan, Tuhan Yesus adalah sumber dari segala kita. Bapak Ibu perhatikan terus firman Tuhan, baca terus perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, dan terus menerus jangan henti-henti, jangan bosan membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena di situ kita bisa menemukan pengajaran dan perkataan Tuhan Yesus. Sejarah hidup Tuhan Yesus dicatat di dalam Injil-Injil ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber dari segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tetaplah terus bersama-sama kami dan izinkan kami untuk tetap ikut terus bersama-sama dengan Engkau di dalam menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.